Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau datang kepada Dia. Kita mau menyembah Dia, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita sujud di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang kami alami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan boleh duduk diam dalam bait-Mu pagi ini. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami yang terbaik bagi-Mu. Layakkan setiap kami, ampuni segenap kesalahan dosa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, di tengah penyembahan kami Tuhan Engkau ada. Dan di balik ucapan syukur kami Tuhan, Engkau sanggup menyatakan mukjizat-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita buka ibadah pagi hari. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Mari bersama angkat hati kita, sembah Dia. Kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan, Kau limpahkan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Kasih yang ku terima dari
datang dengan kerinduan. Tuhan, limpahkan kasih-Mu Tuhan, limpahkan anugerah-Mu Tuhan. Dan ku yakin setiamu Engkau selamanya. Engkau selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, arahkan mata hati kita tertuju kepada Dia. Pandang hanya kepada Dia. Buka hati kita datang sembah Dia. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan sanggup Tuhan mencurahkan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan bersyukur karena Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang tetap sama meskipun kami sering berubah Tuhan. Allah yang setia, Allah yang terus memegang setiap tangan kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Tuhan kami bersyukur akan kesetiaan-Mu Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Dia Allah yang memelihara. Dia Allah sanggup menyediakan yang terbaik bagi setiap umat yang mengasihinya. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami taruh Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap ucap syukur. Dan kami mau tetap lekatkan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kedua tangan kita di hadapan-Nya. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu
Tuhan kepadanya. Semua kasih sayang. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Kami perlukan kebaikan-Mu Tuhan terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu kemurahan-Mu Tuhan. Jiwaku lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan saudara kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari datang dengan penuh ucapan syukur kepada Dia, dengan penuh sukacita kita mengagungkan Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan nyanyian syukur hadiratnya
percaya Dia Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan kita. Secara kemuliaan kembali bersama Tuhan Allah kita. Kami percaya Tuhan kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu sanggup mau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Mari yang percaya sangat-sangat semangat Tuhan Allah kita. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya hidup kami aman di dalam kuasa tangan Tuhan. Haleluya. Mari akui Dia namanya, nyatakan kebesaran Tuhan. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan, sungguh Tuhan kami percaya Engkau tetap sanggup Tuhan nyatakan mukjizat-Mu. Dan perkara-perkara yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Layakan setiap kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan terima karya penebusan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan, sungguh Tuhan. Segenap hati kami Tuhan datang kepadamu Tuhan.
Bapa Surgawi, kami percaya sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati kuasa-Mu yang dahsyat. Kami percaya sampai saat ini Tuhan, perkara-perkara besar masih Tuhan adakan untuk kami, orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang begitu luar biasa Tuhan berikan untuk kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, berbicara secara khusus pada pagi hari ini, supaya kami boleh menikmati suara-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus supaya hamba boleh sampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, supaya kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, boleh menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa kami. Saudara yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, sidang jemaat terkasih, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua bersukacita pada pagi hari ini. Sidang jemaat terkasih, saya ingin mengingatkan saudara betapa doa kita itu penuh dengan kuasa. Ya, tema pada pagi hari ini adalah kuasa doa. Ya, seringkali kita lupa bahwa doa kita itu berkuasa. Karena mungkin terlalu rutin kita berdoa. Mau makan kita berdoa. Setelah makan kita berdoa. Mau tidur kita berdoa. Setelah tidur kita berdoa. Bangun pagi syukur sama Tuhan. Saking biasanya kita tidak lagi menikmati kuasa doa. Saya cuma mau ingatkan pagi hari ini betapa dahsyatnya doa-doa kita. Perkara besar masih Tuhan adakan untuk kita. Berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa kita itu ada perkara besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena di dalam doa kita itu ada Tuhan. Sidang jemaat terkasih, teknologi kita itu begitu maju. Semua bisa diukur. Semua bisa diukur. Masanya bumi itu bisa diukur. Bumi yang saudara injak setiap hari ini begitu besar, itu berapa kilogram bisa diukur. Karena teknologi kita itu maju. Jarak bumi matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Bisa diukur. Masa matahari bisa diukur. Kemajuan teknologi itu sudah begitu rupa. Tapi satu perkara yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Doa kita itu tidak bisa ditimbang. Doa kita tidak bisa ditimbang. Doa kita itu begitu besar, begitu berat. Karena apa? Karena di dalam doa kita itu ada Tuhan yang gak bisa diukur. Keajaibannya, kedahsyatannya, dan berkatnya untuk saudara itu tidak bisa diukur. Pagi ini saya ingin merefresh supaya saudara boleh segar kembali. Bahwa doa kita itu penuh dengan kuasa. Betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Yang pertama, kuasa doa itu menciptakan yang belum ada menjadi ada. Kuasa doa itu menciptakan yang belum ada menjadi ada. Apa yang saat ini belum ada di dalam hidup saudara, Tuhan sediakan untuk saudara, dan untuk menciptakan itu kuasa doa kuncinya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan penuh iman. Maka yang belum ada itu menjadi ada.
Amin. Satu ayat yang saya bacakan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat saat ini, semua yang kita lihat saat ini itu terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena firman Allah, maka semua yang kita lihat di dunia ini itu terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi sebelumnya kita tidak bisa melihat itu. Tapi karena firman Allah semua itu terlihat. Apa ini artinya Bapak Ibu bagi kita? Ini kuasa doa yang pertama. Menciptakan yang belum ada menjadi ada. Menciptakan yang belum terlihat itu menjadi terlihat. Apa artinya? Sidang jemaat terkasih, sesungguhnya pada saat saudara berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, Matius 7 ayat 7 mengatakan apa? Mintalah maka akan diberi. Cari maka engkau akan mendapat. Ketuk pintu. Pintu surga saudara ketuk. Pintu surga akan dibuka untuk saudara dengan segala berkatnya. Itu iya dan amin. Itu janji Yesus untuk saudara. Itu kenyataan untuk saudara. Jadi sesungguhnya pada saat saudara berdoa, saudara pasti menerima. Sebab Yohanes 14 ayat 13 itu Yesus pernah berkata demikian. Apa saja yang engkau minta. Apa saja. Saudara sakit saat ini, minta kesembuhan dari Tuhan. Saudara kekurangan mungkin, minta berkat ekonomi dari Tuhan. Saudara berbeban berat, lesu berbeban berat, menanggung beban yang berat, minta kelepasan dari Tuhan. Apa saja yang engkau minta dalam namaku, minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus mengatakan apa? Aku akan melakukannya. Amin. Jadi sesungguhnya sidang jemaat terkasih, pada saat saudara meminta kepada Tuhan, saat itu Tuhan sediakan untuk saudara jawabannya. Saudara minta kesembuhan, saat itu Yesus sediakan kesembuhan untuk saudara. Saudara perlu berkat, saat itu saudara minta, saat itu saudara berdoa, saat itu Yesus sediakan jawaban untuk saudara. Tapi mungkin semua yang saudara minta, jawaban doa itu mungkin belum saudara lihat. Belum ada di depan saudara. Belum saudara lihat. Bagian pertama, kuasa doa itu membuat yang belum saudara lihat itu, jawaban doa itu maksudnya. Kesembuhan yang disediakan Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan, pertolongan yang Tuhan sediakan. Belum saudara lihat. Tapi kuasa doa membuat yang belum saudara lihat itu akan ada nyata di depan saudara. Itu kuasa doa. Jadi kuasa doa itu membuat yang belum kita lihat itu menjadi kelihatan. Semua yang saudara minta kepada Tuhan, Yesus mengatakan, aku akan melakukannya. Tapi saudara harus ciptakan itu. Saudara harus wujudkan itu lewat doa yang sungguh-sungguh. Lewat doa yang penuh dengan iman. Lewat doa yang tekun. Yang kedua. Jadi saya ingin merefresh saudara. Bahwa doa saudara itu sebenarnya penuh dengan kuasa. Jangan doa dengan rutin. Karena rutin berdoa kita nggak bisa merasakan betapa besarnya kuasa doa. Di dalam doa-doa saudara. Saudara boleh minta doa kepada pendeta, boleh minta doa kepada hamba Tuhan, boleh.
Ya, suatu saat mungkin saudara sendiri ya lebih kuat kalau didoakan oleh hamba Tuhan. Ya, silakan. Tetapi percayalah, doa saudara itu penuh dengan kuasa. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Menciptakan yang belum ada menjadi ada. Yang kedua, kuasa doa itu menghasilkan sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Yang mustahil, apapun yang mustahil bagi Allah itu nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Allah itu punya 1001 macam cara untuk tolong saudara. Jangan ngomong nggak mungkin. Iya, bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Makanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuasa doa itu mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Saya ambil contoh. Sebuah kisah tentang Hana. Siapa Hana? Hana itu ibunya Nabi Samuel. Hana ini istrinya Elkana. Jadi Alkisah ada seorang pria. Sebenarnya dia keturunan imam. Namanya Elkana. Elkana ini punya istri namanya Hana. Tapi ternyata Hana ini, istri yang dicintai ini, mandul. Tidak bisa punya keturunan. Nah, pada bangsa Israel, keturunan itu luar biasa Bapak Ibu. Karena itu penerus marga. Ya, di Indonesia banyak marga. Ya, saya punya teman Sebastian Manguhal Lumban Toroan Sihombing. Ini marga Sihombing. Jadi turun harus punya anak. Anaknya juga Sihombing. Anaknya punya anak lagi. Cucunya juga Sihombing. Nah, ini marga. Marga itu harus diturunkan. Nah, bagi orang Batak itu marga itu penting. Orang Chinese juga punya se. Ya. Nah, se-nya itu harus turun. Kalau nggak punya anak, terputus di situ toh. Itu termasuk kekurangan. Bagi orang Chinese kekurangan. Bagi bangsa-bangsa itu kekurangan. Nah, Elkana juga. Ya, bangsaku ini, ya bangsaku. Keturunanku nggak akan turun kalau aku nggak punya anak. Apa yang diambil oleh Elkana? Keputusannya dia menikah lagi. Karena Hana kan nggak bisa punya anak. Menikah lagi, dia punya istri kedua. Namanya Penina. Lah Penina ini subur, punya anak banyak. Jadi si Hana ini mandul, nggak punya anak. Istri keduanya anaknya banyak. Nah, mulai terjadi tragedi di dalam rumah tangga. Si Penina ini kan anaknya banyak dong. Dia mulai bangga, mulai sombong, mulai mengolok-olok Hana, mulai menghina Hana, melecehkan Hana. Dan Penina mulai menguasai suaminya. Elkana yang begitu mencintai Hana. Sebab kalau saudara baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, itu dikisahkan bahwa Elkana itu kan si Hana pernah curhat kepada dia. Bahwa hatinya sakit, aku dihina. Elkana pernah mengatakan, apa kurangnya? Kan aku mencintai kamu. Itu cukup, kata si Elkana. Jadi Elkana ini mencintai Hana sungguh-sungguh. Tapi lama-kelamaan sidang jemaat terkasih, terkikislah cintanya. Mulai condong ke Penina. Karena Hana kan gak punya anak. Maka terjadilah suatu saat, pada saat mereka datang ke bait Allah. Ya, persembahan yang diberikan Elkana untuk Hana. Jadi Hana ini bawa persembahan, ya Penina bawa persembahan, anak-anaknya bawa persembahan, Elkananya juga bawa persembahan. Nah, persembahan itu dari Elkana kasih kepada mereka, mereka ngasih persembahan. Nah, ternyata yang diberikan kepada Hana itu sangat kecil, hanya sebagian kecil. Yang sebagian besar kepada Penina dan anak-anaknya. Makin sakit hati si Hana. Tapi Hana diam. Dia pendam di dalam hatinya. Pada suatu hari mereka hadir di bait Allah. Setelah hadir di bait Allah, mereka selesai makan. Pulanglah Elkana bersama istri keduanya dan anak-anaknya. Tapi Hana tidak pulang. Hana tidak pulang, tetap ada di bait Allah. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena hatinya sakit. Dia tidak bisa lagi curhat kepada suaminya. Apa yang dia lakukan? Curhat kepada Allah.
Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Sampai para imam di bait Allah itu melihat saking sungguh-sungguhnya Hana ini berdoa seperti orang mabuk. Sampai salah satu imam mengatakan kayaknya Hana ini mabuk anggur. Karena apa? Karena Hana sudah tidak pedulikan lagi keadaan. Dia hanya ingin curhat kepada Allah betapa sakitnya hatinya. Saya bacakan 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedangkan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Imam Eli ini gembala sidangnya. Dia lihat si Hana sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayat 10, dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia curhat sama Tuhan. Dia mohon sama Tuhan. Dia minta kepada Allahnya. Dan apa yang terjadi? Loncat ya. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-20. Setahun kemudian, lihat saudara, setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki, dan Hana memberi nama anaknya itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi pada waktu dia menangis terseduh-seduh, ya hatinya sakit, dia berteriak kepada Allahnya, minta anak berarti. Aku telah meminta kepada Allah. Dan lihat, bagi Allah gak ada yang mustahil. Yang mustahil pun jadi mungkin. Kalau doa kita itu ada kuasa. Kuasa doa itu hebat. Membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Hana tertutup rahimnya. Kandungannya tertutup. Tidak mungkin bisa punya anak. Kalau sekarang mungkin dokter kandungan mengatakan nonsen punya anak. Nggak mungkin. Tidak mungkin punya anak. Tapi Hana terus tekun berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuasa doa mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Andalkan Allah. Andalkan Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Maka apa saja yang engkau minta, Tuhan akan lakukan. Amin. Ya, udah? Ayo kita lanjut yang ketiga. Kuasa doa itu memampukan kita melewati lembah sekelam apapun. Saudara saat ini sedang ada di lembah kekelaman? Mungkin. Ya, mungkin sudah mengalami suatu peristiwa, ada perkara dalam hidup saudara, ada perkara di dalam keluarga saudara, saudara sedih, saudara berada di dalam lembah kekelaman. Ingat, kuasa doa memampukan saudara kuat melewati lembah sekelam apapun. Ya, saya kisahkan tentang Daniel. Masih ingat Daniel? Daniel adalah seorang budak. Bersama dengan 3 kawannya, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego itu dibawa dari negerinya ke Babel. Ditawan di Babel. Tetapi karena Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini bibit unggul. Orang hebat, pinter, cerdas, bijak. Maka oleh Raja Nebukadnezar itu dilibatkanlah 4 sekawan ini dalam pemerintahannya. Hebat loh. Orang budak kok, tawanan, dilibatkan di dalam pemerintahannya menjadi menteri. Bahkan Daniel itu menjadi perdana menteri. Dari 3 raja loh. Nebukadnezar, Belsyazar, dan kemudian Raja Darius. Pada waktu Babel ditaklukkan oleh Media dan Persia, rajanya namanya Darius. Daniel dipakai lagi menjadi perdana menteri. Karena Daniel ini orang hebat, orang baik, orang jujur. Dan seperti biasanya Bapak Ibu, sampai hari ini orang jujur itu banyak musuhnya. Betul? Iya, orang jujur itu dimusuhi.
Orang baik itu dimusuhi. Daniel juga dimusuhi. Banyak musuhnya. Siapa musuhnya? Teman-temannya, para menteri. Daniel diangkat menjadi Perdana Menteri. Waktu itu Perdana Menteri ada 3. Dikisahkan dalam Daniel pasal yang ke-6. Perdana Menteri ada 3. Daniel salah satunya. Dimusuhi oleh menteri-menteri yang lain. Dimusuhi oleh Perdana Menteri yang lain. Mereka berusaha untuk menjebak Daniel. Bagaimana caranya menjebak Daniel? Mereka mencari kesalahan Daniel, tidak didapati satupun. Kecuali Daniel ini taat berdoa. Taat berdoa kan baik toh. Tapi ini dimanfaatkan oleh orang jahat. Orang jahat tuh bisa pakai segala macam cara kok untuk menjatuhkan orang lain. Ya, dipakai oleh teman-temannya yang jahat ini untuk menjebak Daniel. Dibikinlah maklumat, dibawa kepada Raja Darius. Maklumatnya mengatakan, kalau selama 40 hari ada orang yang berdoa kepada Allahnya, kepada dewanya, selain berdoa kepada raja, dia akan dimasukkan dalam goa singa. Raja senang. Wah, dia di Pertuan Agung. Di Pertuan Agung tuh dipuja. Siapa yang gak senang? Aku seperti Allah sekarang. Langsung ditanda tangan maklumatnya. Ya, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat, surat perintah itu sudah disahkan oleh raja, maka pergilah Daniel ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apakah Daniel takut? Tidak. Apakah Daniel berhenti berdoa kepada Allahnya? Tidak. Walaupun hukumannya adalah masuk goa singa. Di situ ada singa-singa kelaparan yang siap santap daging yang masuk ke dalamnya. Tapi Daniel tidak pernah takut. Dia tetap berdoa. Dia tetap memuji Allahnya. Dia tetap berlutut memuji, berdoa kepada Allahnya. Ditangkaplah Daniel, dibawa kepada raja. Raja tidak bisa mengubah keputusannya sendiri. Akhirnya Daniel dimasukkan ke goa singa. Dimasukkan dalam singa. Walaupun sebenarnya raja sangat mengasihi Daniel. Tapi mau apa? Daniel sudah terjebak, dimasukkanlah ke dalam goa singa. Semalaman raja tidak bisa tidur. Pagi-pagi sekali raja langsung pergi ke goa singa. Dia teriak dari atas, "Hei Daniel, apakah engkau masih hidup?" Kagetlah raja karena Daniel mengatakan, "Ya raja, aku masih hidup." Goa singa. Singa-singa kelaparan itu gak bisa berbuat apa-apa kepada Daniel. Walaupun Daniel ada di lembah sekelam itu, Allah tetap bersama dengan Daniel. Ya? Oke? Ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Ya, Daniel menjawab raja demikian. Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Aku tidak bersalah di hadapan Allah. Aku juga tidak bersalah di hadapan Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Allah kirim malaikat, katupkan mulut singa. Karena aku tidak bersalah. Lalu sangat bersukacitalah raja. Ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa singa itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Ya, sidang jemaat terkasih, lembah sekelam apapun bisa saudara lalui. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuasa doa itu membuat saudara kuat. Ya. Dan satu lagi pesan, saya jadi ingat. Tadi saya pesan pagi hari ini. Ya, dalam ibadah pagi tadi. Ingat bahwa lembah kekelaman itu ada ujungnya Bapak Ibu.
Ya, Mazmur 23 mengatakan, aku tidak takut sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Kenapa? Yang pertama, karena gada dan tongkat Allah. Gada dan tongkat Allah itu menyertai aku. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa? Karena lembah sekelam apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ujungnya, ada batasnya. Kalau saat ini saudara ada di dalam lembah kekelaman, saudara ada di dalam lembah kekelaman, saudara merasa tidak mampu lagi. Ingat saudara, lembah kekelaman yang saudara alami itu ada batasnya, ada ujungnya, akan segera berakhir. Tapi yang penting, selama saudara ada dalam lembah kekelaman ini, saudara harus kuat, harus mampu melewati. Caranya kuasa doa. Berdoa, minta Allah menyediakan gada dan tongkat untuk menyertai saudara. Sehingga saudara bisa melewati. Dan saudara bisa bersyukur setelah saudara melewati lembah kekelaman itu. Saudara bisa bersyukur. Saudara bisa memuji Tuhan. Karena Allah kita itu ajaib. Berikutnya, bagaimana kita bisa menghadirkan kuasa doa? Bagaimana di dalam doa-doa kita bisa menghadirkan kuasa doa? Yang pertama, berdoa dengan iman. Ini syarat yang pertama, berdoa dengan iman. Kisah di dalam Markus pasal yang kelima ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada kalimat, seketika itu juga. Ini kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Sudah habis semua hartanya, badannya lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Dia mendengar ada tokoh namanya Yesus. Yesus sanggup untuk sembuhkan dia. Dia berkata, dia berjuang, dia mendekati Yesus. Dan dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia ternyata berhasil menjamah jubah Yesus. Firman Allah mengatakan seketika itu juga sembuhlah wanita itu. Ayat 30, dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan dia berpaling kepada orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ada yang aneh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena perempuan itu sembuh total seketika itu juga. Ternyata Yesus nggak tahu. Yesus tidak tahu, maka Yesus tanya, siapa yang jamah jubahku? Yesus cuma merasa ada kuasa keluar dari dirinya, tapi Yesus tidak tahu bahwa wanita itu yang menjamah dia. Maka bertanyalah Yesus kepada murid-murid dan orang banyak, siapa yang jamah aku? Siapa yang jamah jubahku? Murid-muridnya tertawa. Murid-muridnya mengatakan, loh guru, yang nyentuh jubah guru kan banyak. Saudara dengar? Yang nyentuh jubah guru kan banyak. Yang pegang jubah guru kan banyak. Jadi banyak yang pegang jubah Yesus. Banyak yang nyentuh jubah Yesus. Banyak yang nyentuh tangan Yesus. Banyak yang nyentuh tubuh Yesus. Tapi hanya perempuan itu yang mengalami kesembuhan. Banyak kita yang berdoa. Semua orang Kristen berdoa. Tapi hanya perempuan ini yang mengalami kuasa doa. Kenapa? Karena perempuan ini pegang jubah Yesus dengan iman. Isi doa kita dengan iman. Tanpa iman doa kita itu rutin biasa. Kita nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita berdoa dengan iman, ada kuasa di dalam doa kita. Yang kedua, berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Tekun itu artinya apa? Pantang menyerah. Berdoa terus menerus. Bukan bertele-tele ya. Bukan bertele-tele. Tapi doakan terus. Oh belum Tuhan jawab. Doakan terus. Belum Tuhan jawab. Doakan terus. Suatu saat pada waktu
Tuhan melihat waktunya tiba, Allah akan melakukan keajaiban. Keajaiban Allah itu mujizat. Kuasa doa itu di dalamnya ada mujizat. Kalau saudara berdoa dengan tekun, jangan berhenti berdoa sampai Tuhan jawab saudara. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh Raja Darius, kisah Daniel tadi, ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 17. Raja Darius mengatakan demikian, ya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilemparkannya ke dalam gua singa. Akhirnya raja melemparkan Daniel ke dalam gua singa karena raja tidak bisa mengubah keputusannya. Tapi sudah tahu, raja ini frustasi karena dia kan mengasihi Daniel, tapi dia nggak bisa nolong Daniel. Siapa lagi yang bisa tolong Daniel? Siapa lagi? Ada kalimat yang menarik. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ternyata raja ini orang kafir loh Bapak Ibu. Orang kafir, bukan orang percaya. Ternyata raja ini masih punya pengharapan. Allahmu Daniel yang kau sembah dengan tekun. Jadi raja ini tahu Daniel berdoa dengan tekun. Berdoa terus menerus tanpa bolong doanya. Tanpa berhenti berdoa. Raja ini berharap Allahmu Daniel yang kau sembah dengan tekun yang akan tolong kamu. Benar. Benar. Daniel ditolong oleh Allah. Karena Daniel berdoa dengan tekun. Oh, saya ingat satu kesaksian Bapak Ibu. Ya, sedikit ya. Kesaksian dari Pak Andi Noya. Tahu Andi Noya ya? Ada di TV kita. Presenter. Ada acaranya khusus. Pak Andi Noya ini punya kakak perempuan. Pada waktu kecil ada kejadian terjadi di keluarga Pak Andi Noya ini. Kakak perempuannya ini gak tahu kenapa tiba-tiba jatuh. Kakak perempuan ini jatuh. Nah ternyata setelah kakak perempuan ini jatuh, kakak perempuan ini lumpuh. Karena jatuh tuh lumpuh. Gak bisa jalan. Sehingga kakak perempuannya ini harus pakai kursi roda. Gak bisa beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Udah kemana-mana naik kursi roda. Karena dia lumpuh, gak bisa berjalan. Saudara, Pak Andi Noya ini punya seorang ibu yang berdoa dengan tekun. Kakak perempuannya ini kan sakit lumpuh. Setiap malam ibunya itu membaringkan kakaknya Andi Noya ini. Ya, terus ibunya selalu berdoa. Berdoa dan bernyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan ibunya itu mengoles kakinya kakak perempuannya Andi Noya ini dengan minyak bangleng. Tahu ya minyak bangleng ya? Sampai sekarang minyak bangleng ini masih terkenal, masih dipakai. Di rumah saya masih ada minyak bangleng. Minyak bangleng itu dari sejak saya kecil dulu sudah ada. Nah, ibunya Andi Noya itu mengolesi kakinya kakaknya si Pak Andi Noya ini dengan minyak bangleng. Sambil berdoa, sambil menyanyi, aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, nyanyian lama. Terus setiap malam. Berapa lama saudara? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kakak perempuannya ini ya tetap lumpuh. Gak terjadi apa-apa. Tapi Pak Andi Noya itu ngasih kesaksian. Pada suatu hari setelah sekian tahun, lama Bapak Ibu, tahun itu lama, naik bulan mungkin nggak 10 lama, berapa tahun. Pada suatu hari, pada suatu malam, pada saat mamanya itu menyanyikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pada waktu mamanya itu mengolesi kakaknya dengan minyak bangleng. Tiba-tiba Bapak Ibu, kakak perempuan Andi Noya bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, tinggalkan kursi roda. Itu mujizat luar biasa. Ini kisah nyata. Saudara bisa saksikan di YouTube ada kisahnya Pak Andi Noya ini. Seketika mujizat toh.
Bertahun-tahun kakaknya ini duduk di kasih Yordan. Apa rahasianya? Rahasianya karena mamanya berdoa dengan tekun. Doa dengan tekun itu melahirkan kuasa doa. Yang terakhir, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan asal berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh. Hana itu berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kayak orang mabuk. Tapi itu yang dilihat oleh Tuhan. Ya, Yakobus 5 ayat 16b dan ayat 17. Saya bacakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Apa yang terjadi? Allah mengabulkan. Hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian lanjutannya, Elia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh supaya hujan turun. Apa yang terjadi? Hujan turun. Hebat toh? Siapa Elia? Siapa Elia? Nabi? Iya. Siapa Elia? Alkitab mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau Elia dijawab oleh Tuhan, saudara dijawab oleh Tuhan. Kalau Elia itu mengalami kuasa doa, saudara mengalami kuasa doa. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Isi doa kita dengan iman. Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuasa doa akan mengisi doa-doa saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita menyanyikan satu nyanyian indah, nyanyian lama ya, El Shaddai. Allah kita maha besar. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang. Jangan bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, El Shaddai.
sambut perjamuan kudus. Mari silakan para diaken yang melayani bisa maju. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau saat ini berkenan pada kami, untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus melalui roti dan anggur yang ada di meja ini. Sebelum kami nikmati, Kau jamah kuduskan, Kau berkati biar jadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus, amin. Baik, mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan penuh makna bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib dengan tubuh dan darah, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lakukan perjamuan kudus ini, mari kita layakkan diri kita masing-masing biar jadi berkat buat kita. Mari kita layakkan diri kita masing-masing dengan waktu yang sangat singkat.
Haleluya, haleluya. Anda yang sudah siap, mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Ada waktu yang sangat singkat, mari semua mengucap syukur. Angkatlah suaramu, angkatlah hatimu. Ya Tuhan, kita sudah memberikan kasih-Nya. Mari kita mau balas dengan hanya memuji menyembah Tuhan. Tanpa keluhan, tanpa menggerutu, Dia sudah memberikan bukti kasih. Haleluya, kami puji-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Buat besar yang Kau sudah berbuat ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Engkau yang memampukan setiap kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman tempat ini, Kau yang tambahkan hikmat, Kau yang tambahkan pewahyuan, dan Kau memberkati seluruh isi keluarganya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan kami boleh Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus siang hari ini. Layakkan kami, sucikan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan lewat darah-Mu Tuhan kami terima Tuhan kuasa mukjizat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Yonatan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti ibadah yang diadakan tempat ini. Itu setiap hari Minggu diadakan 2 kali, pukul 7:30 pagi dan pukul 9:30 pagi, disertai dengan ibadah anak atau ibadah sekolah minggu. Dan kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Untuk
Terima kasih untuk hambanya Bapak Yonatan, Tuhan beri pelayanannya. Mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita. Angkatlah tanganmu dan terima berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur boleh menikmati ibadah yang manis pada hari ini. Melalui pujian, penyembahan dan melalui firman-Mu. Biarlah setiap apa-apa yang sudah kami dengar, kami mau renungan siang malam, kami ukirkan dalam hati kami, serta kami melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yonatan yang sudah melayani kami, berkati pelayanannya dan nama-Mu dipermuliakan. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini dan bahkan yang berada di mana dengan berkat yang sama Kau curahkan. Dan hamba berdoa bagi setiap jemaat yang sudah mempersembahkan di gereja ini, Tuhan yang sanggup membalasnya 100 lipat kali ganda. Ayo umat Tuhan, Kau yang dikasihi Tuhan, Engkau yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, Engkau yang berat dilepaskan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bahkan keluar masukmu diberkati Tuhan. Kau dibuat Tuhan naik dan selalu naik terus. Dan apa saja yang kau perbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Berkat perlindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau. Mulai saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.